Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Anwar. Pada video kali ini, saya demi memenuhi ujian akhir semester, saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang ekstraksi nikel. Nah, pada jurnal yang saya ambil ini, yaitu jurnal internasional dengan judul Reagent Selection for Recovery of Nickel and Cobalt from Nitric Acid, Nickel Laterite Leach Solution by Solvent Extraction. Nah, materi yang saya akan bahas itu yang terdiri dari 3, yaitu identitas jurnal, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, yang pertama itu identitas jurnal. Nah, pada identitas jurnal ini saya akan menjelaskan secara singkat jurnal saya yang telah saya ambil ini. Nah, dengan judul Reagent Selection for Recovery of Nickel and Cobalt from Nitric Acid, Nickel Laterite Leach Solution by Solvent Extraction. Nah, dengan saya sudah mentranslate-nya ke bahasa Indonesia, yaitu menjadi pemilihan reagen untuk pemulihan nikel dan kobalt dari larutan perendaman nikel laterite dengan asam nitrat melalui ekstraksi pelarut. Nah, di identitas selanjutnya itu penulisnya yaitu M. Hutton Askeny dan D. Ibana, dan K.R. Barnard. Nah, untuk abstrak jurnal ini berisi tentang saat ini belum ada proses komersial untuk pemulihan nikel dan kobalt dari larutan perendaman laterite berbasis nitrat melalui ekstraksi pelarut. Proses tersebut menjadi menarik karena pelarutan asam nitrat pada biji nikel laterite sedang dikembangkan oleh Direct Nickel. Meskipun telah ada proses ekstraksi pelarut yang terbukti secara komersial untuk ekstraksi nikel dan kobalt dari larutan perendaman laterite berbasis sulfat. Sedikit yang diketahui tentang penerapannya pada larutan berbasis nitrat. Dalam makalah ini, 3 sistem ekstraksi pelarut yang berbeda dibandingkan dari sudut pandang komersialisasi untuk memberikan informasi pengembangan proses di masa depan. Sistem-sistem tersebut adalah asam neodekanoat atau Versatic TM10 atau tributil fosfat, Versatic 10 atau piridin karboksilat, dan ekstraktan berbasis hidroksioksim alifatik. Berdasarkan pemisahan yang dapat diterima antara nikel dan kobalt dari mangan dan magnesium serta kemudahan pemisahan logam kombinasi sinergis, Versatic 10 dan piridin karboksilat dalam hal ini nonil 4PC diidentifikasi sebagai sistem paling menjanjikan untuk aplikasi pada larutan perendaman laterik berbasis nitrat. Nah, yang kedua, pembahasan. Nah, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan nikel, proses preparasi, proses ekstraksi, dan produk akhir. Nah, pada pengenalan nikel, pengertian nikel adalah unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Ini adalah logam transisi yang tahan karat, keras, dan berkilau. Nikel sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena sifat-sifatnya yang menguntungkan, termasuk kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuan untuk digunakan dalam berbagai panduan logam. Nah, untuk fungsi nikel ini, nikel memiliki peran penting sebagai bahan tambahan dalam berbagai panduan logam, memberikan kekuatan ketahanan terhadap korosi dan sifat magnetik dalam logam tersebut. Selain itu, nikel juga digunakan dalam industri kimia dan elektronik sebagai katalis dan lapisan pelindung. Nah, kemudian manfaat nikel. Nikel memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan baja tahan karat, meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Selain itu, nikel juga digunakan dalam produksi baterai dan katalis untuk proses kimia industri.
Yang kedua, yang berikutnya itu proses preparasi. Nah, ada beberapa proses preparasi. Yang pertama, pelindian laterit nikel. Persiapan bahan baku pertama adalah pelindian laterit nikel. Proses ini melibatkan ekstraksi nikel dari biji laterit menggunakan larutan asam nitrat. Laterit nikel biasanya mengandung berbagai logam termasuk nikel, kobalt, mangan, dan magnesium. Persiapan ini mencakup pencampuran biji laterit dan pelindian dengan larutan asam nitrat untuk membentuk larutan pelindian yang mengandung logam-logam tersebut. Yang kedua, pemisahan dari mangan dan magnesium. Persiapan bahan baku kedua terkait dengan pemisahan nikel dan kobalt dari mangan dan magnesium dalam larutan pelindian. Proses ini melibatkan penggunaan sistem pelarut tertentu seperti Versatix 10-nonil 4PC untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dengan selektif, diikuti dengan upaya pengupasan untuk mendapatkan kembali nikel dan kobalt dalam bentuk cairan strip. Persiapan ini melibatkan formulasi dan penyesuaian kondisi operasional dan penyesuaian operasional termasuk pH ekstraksi, rasio larutan organik terhadap larutan akuatik, dan konsentrasi reagen. Yang kemudian itu proses ekstraksi. Ada beberapa proses ekstraksi. Nah, yang pertama, pelindian laterit nikel. Nah, pada pelindian laterit nikel, penghancuran laterit, biji laterit nikel dihancurkan menjadi ukuran yang sesuai untuk memfasilitasi ekstraksi logam. Pelindian dengan asam nitrat, laterit diolah dengan larutan asam nitrat untuk membentuk larutan pelindian yang mengandung nikel, kobalt, mangan, dan magnesium. Yang kedua, ekstraksi dan pemisahan. Ekstraksi dengan sistem pelarut atau contohnya Versatix 10-nonil 4PC, sistem pelarut digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari larutan pelindian dengan pemilihan kondisi operasional yang sesuai seperti pH dan rasio larutan organik terhadap larutan akuatik. Pemisahan dari mangan dan magnesium, selektivitas ekstraksi memungkinkan pemisahan nikel dan kobalt dari mangan dan magnesium. Proses ini dapat melibatkan kontrol pH ekstraksi, waktu kontak, dan penggunaan teknik seperti pencucian dan pemuatan ulang. Yang ketiga itu pengupasan. Pengupasan dengan sirkuit strip. Logam yang diekstraksi dihilangkan dari larutan organik menggunakan sirkuit strip, menghasilkan larutan strip yang kaya nikel dan kobalt. Nah, pengupasan nikel dan kobalt, pengaturan kondisi operasional yang tepat atau pH, suhu, dan waktu untuk mengupas nikel dan kobalt dari larutan organik menghasilkan larutan strip yang mengandung nikel dan kobalt yang bersih. Yang keempat, pemisahan lanjutan atau operasional. Nah, pemisahan nikel dan kobalt. Jika diperlukan langkah pemisahan tambahan dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan ekstraksi pelarut seperti Cyanex 272 untuk memisahkan nikel dan kobalt. Nah, pengolahan hilir. Produk akhir dapat dihasilkan melalui proses electrowinning atau metode pengolahan hilir lainnya, tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi produk yang diinginkan. Dan yang kelima, yang terakhir, proses electrowinning atau opsional. Nah, pemulihan akhir, nikel dan kobalt dapat dipulihkan dari larutan strip menggunakan proses electrowinning atau metode pemulihan akhir lainnya. Sebagai catatan, seluruh proses ini memerlukan pengaturan parameter operasional yang cermat, pemantauan dan pengendalian kualitas untuk memastikan efisiensi ekstraksi, pemisahan, dan pemurnian logam-logam target dengan efektif dan ekonomis. Selain itu, keberlanjutan dan keamanan operasi juga harus dipertimbangkan dalam perancangan dan implementasi proses ini. Nah, yang berikutnya itu produk akhir. Produk akhir yang paling penting adalah nikel dan kobalt yang bersih. Ini karenakan nikel dan kobalt umumnya menjadi komoditas utama yang diinginkan dalam proses ini. Produk akhir yang bersih dan dari nikel dan
Kobalt ini dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk industri baterai atau terutama untuk mobil listrik, industri aero dan kedirgantaraan, serta industri manufaktur lainnya. Nikel dan kobalt memiliki banyak aplikasi penting, terutama dalam pembuatan baterai isi ulang atau rechargeable batteries, alloy logam khusus, dan berbagai produk lainnya. Mereka juga merupakan bahan baku yang sangat penting dalam pembuatan berbagai produk, termasuk kendaraan listrik, peralatan elektronik, dan bahan konstruksi. Meskipun ada juga produk sampingan seperti larutan mangan dan magnesium yang dihasilkan selama proses ekstraksi dan pemisahan, fokus utama dari perspektif ekonomi dan keberlanjutan adalah mendapatkan nikel dan kobalt dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Oleh karena itu, proses pemurnian dan pemisahan nikel dan kobalt dari larutan pelindian dan larutan organik menjadi kunci dalam memastikan produk akhir yang berkualitas dan dapat dijual secara menguntungkan. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh proses preparasi bahan baku, pengolahan, dan hasil akhir adalah bahwa proses pemisahan dan pemurnian nikel dan kobalt dari larutan pelindian laterit berbasis nitrat melibatkan beberapa tahapan kritis. Pertama, pelindian laterit nikel dengan asam nitrat membentuk larutan pelindian yang mengandung logam-logam target. Kedua, ekstraksi dan pemisahan menggunakan sistem pelarut tertentu, memungkinkan selektivitas yang diperlukan untuk memisahkan nikel dan kobalt dari mangan dan magnesium. Tahap pengupasan dan pemisahan lanjutan dapat diperlukan untuk mencapai tingkat kemurnian yang diinginkan. Proses electrowinning menjadi pilihan untuk pemulihan akhir nikel dan kobalt. Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah produk akhir yang berkualitas tinggi, yaitu nikel dan kobalt bersih yang memiliki aplikasi luas dalam industri baterai, aero, dan kedirgantaraan serta manufaktur. Meskipun terdapat produk sampingan, fokus utama tetap pada mendapatkan nikel dan kobalt dengan tingkat kemurnian yang tinggi untuk keberlanjutan dan profitabilitas ekonomi. Seluruh proses ini memerlukan pengaturan operasional yang cermat dan pengendalian berkualitas untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.